Dia atraksi dulu masuk kamera. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana agenda kita pada pagi hari ini, kita akan mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan. Meskipun seharusnya hewan kurban, tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, kita ambil salah satu hewan yang paling mudah untuk kita dapatkan, yaitu ayam. Yang penting nanti tata cara penyembelihannya yang perlu betul-betul diperhatikan. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau nanya dulu. Masih ingat ketentuan orang yang menyembelih? Ada berapa? 4 apa 5? 4 atau 5 boleh. Yang pertama, orang yang menyembelih harus beragama Islam. Yang kedua, penyembelihan dilakukan dengan secara sengaja. Ya, hari ini Bapak sudah meniatkan diri Bapak tadi untuk menyembelih hewan. Kemudian ayamnya ternyata ada. Nah, jadi udah niat nih. Dari tadi di rumah sudah niat ingin menyembelih. Makanya sengaja bawa senjata, bawa pisau, bawa alat tajam. Ya. Yang ketiga, yang menyembelih orangnya sudah balik dan berakal sehat. Maka orang yang sedang jiwanya terganggu, akalnya terganggu, orang gila, itu tidak diperbolehkan untuk menyembelih hewan. Ya. Dan yang terakhir, ketentuan orangnya itu ketika menyembelih dia minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lengkapnya pakai apa kemarin? Sebelum bismillah ada apa? Ta'awuz. Yang kedua baca bismillah. Yang ketiga baca sholawat. Yang keempat baca takbir. Nah, ini ketentuan orang di dalam proses penyembelihan hewan. Yang kedua, ada ketentuan apa lagi selain orang? Ketentuan hewannya, betul. Ada berapa ketentuan hewannya? Ada 2. Satu, hewannya masih hidup. Ini ayamnya pastikan hidup semua ya. Jangan ada yang sudah mati, karena kalau sudah mati jadi bangkai. Haram untuk kita konsumsi. Yang kedua, selain masih hidup, hewannya dengan kriteria hewan yang halal. Maka itu yang boleh disembelih. Yang ketiga, ada ketentuan apa lagi? Ketiga ada ketentuan apa? Alat. B, yang ketiga ada ketentuan apa? Alat. Oke. Untuk kriteria alat, yang pertama alatnya harus tajam dan melukai. Ya. Yang kedua, alat tersebut terbuat dari baja, besi, atau apa saja. Yang penting tajam, kecuali dari 3 bahan. 1, tulang. 2, gigi. 3, kuku. Ya. Jadi selain tulang, gigi, kuku, secara hukum semua alat boleh digunakan untuk menyembelih. Yang penting tajam dan bisa melukai. Ya, tapi kalau bahannya dari 3 yang tadi itu nggak boleh, hukumnya menjadi haram. Oke, sekarang kita simulasikan, kita demonstrasikan. Bapak kasih contoh dulu sebelum nanti kalian mengeksekusi ayam-ayam yang lainnya. Ya, tolong diperhatikan, terutama bagi yang memegang pisau nanti, karena ini menjadi penentu hewan ini halal atau haram. Ya, setelah dipotong. Oke. Relawannya Putra. Ingat ketentuan cara motong kemarin, hewannya harus dihadapkan kemana? Kiblat. Dimiringkan kemana? Ke kiri. Oke. Tata cara seharusnya kita buat lubang dulu. Tapi karena kondisi di sini tidak memungkinkan, boleh digantikan dengan menyiapkan tanah, wadah,
Tujuannya apa, Pak? Nanti ketika si darah ini sudah terkumpul di tanah, ini akan diserap oleh tanah, kemudian tanahnya kita buang lagi. Ya, gitu. Memang yang paling bagus kalau kita buat lubang, biar si darahnya itu langsung menyerap ke dalam tanah, ya. Tapi karena situasi ini tidak memungkinkan, ya kita boleh pakai media lainnya seperti ini, gitu ya. Oke, selanjutnya, ketika menyembelih, ini hal paling penting. Dengerin yang pegang pisau nanti. Proses penyembelihan yang paling baik adalah secepat-cepatnya menyembelih dan setajam-tajamnya alat yang digunakan untuk menyembelih. Itu rumus, ya. Jadi sembelihan yang paling bagus secepat-cepatnya nyembelih, setajam-tajamnya alat untuk menyembelih. Di sini Bapak sudah siapkan, insya Allah tajam untuk menyembelih ini, ya. Nah, hari ini kita gunakan medianya adalah ayam. Yang nanti pegang pisau jangan terlalu semangat, ya. Ayam dipegang bisa jadi potong kepalanya karena tajamnya, ya. Jadi kudu dirasa-rasa juga. Oke, yang terakhir. Sebelum menyembelih pastikan kita menemukan uratnya dulu untuk ayam, ya. Kalau ayam nanti boleh kita pegang-pegang dulu nih. Tapi kalau kambing dan sapi nggak akan kepegang. Langsung aja dirasa, potong. Nah, tapi kalau ayam kita boleh cari-cari dulu. Maka hari ini kita coba praktekkan pegang dulu lehernya. Yang mau megang-megang boleh nanti. Kalau enggak nggak apa-apa. Untuk menentukan si leher urat yang nanti akan kita potong. Ada berapa urat yang harus putus? 2 minimal. 1 saluran makan. Makan dulu nih, yang besar. Yang kedua saluran pernapasan. Nanti kita lihat mana yang makan, mana urat makan, mana urat napas, ya. Biar kita pastikan hewan ini setelah dipotong hukumnya halal. Oke, coba kok sini kok, samping sini. Seekor, coba Putra. Di sini. Oke. Rumusnya tadi hewannya menghadap ke kiblat. Coba hadapin ke kiblat. Udah. Oke. Kemudian hewannya berbaringnya ke kiri. Jadi gimana? Nah, balik tangannya berarti tangannya rubah. Oke, ini posisi di dalam menyembelih hewan. Maksudnya kalau ini hewannya kita pakai ayam, ya. Nah, angkat dikit kok, naikkan. Oke. Yang pertama, nanti yang pegang pisau, pastikan dulu memegang uratnya, ya. Uratnya itu nanti kerasa. Kalau kamu pegang begini aja udah kerasa nih. Ada urat satu, ada di sini urat makan. Ada yang mau pegang? Nah, kalau yang enggak terlalu terasa, tapi di sini udah ada nih. Lihat, yang mau dipotong, yang dipotong itu jangan terlalu bawah, ya. Lihat, cukup di bagian pangkalnya saja, atau kasih jarak satu ruas jari di bawah ini boleh. Yang penting urat yang harus diputuskan itu betul-betul putus, ya. Makanya nanti sebelum potong yang megang pisau nanti kudu diasa-asa dulu nih. Kalau udah ketemu boleh ditarik dulu. Nah, kalau ditarik ini nanti tinggal potong di sininya. Kita praktekkan ya? Boleh? Boleh, Pak. Oke, ada yang mau megang dulu nggak uratnya? Mau megang uratnya? Mau pegang uratnya dulu nggak? Yes. Alif, boleh. Biasa-asa aja di sini di lehernya nih. Nanti ada yang bergerenju. Nah, di situ. Ada satu. Ada nggak yang mau megang lagi? Boleh. Perempuan boleh sini. Kalau mau megang boleh. Nah, ini udah ketarik aja di sini udah ada. Nah, ada gini itu uratnya. Jangan kenceng-kenceng nanti ayamnya mati dulu. Nah, biasa aja. Nah, itu di situ. Nah, yang penting ditarik nanti ya. Kalau mau motong pas megang tarik. Ayo, boleh saya mau megang boleh. Ada ya kerasa nggak di situ? Nah itu. Ya itu nanti yang harus diputuskan. Ya. Ada lagi perempuan? Nggak berani? Takut. Oke, kita potong ya. Oke. Ayam tadi menghadap ke kiblat. Dimiringkan ke kiri. Kalau hewannya besar seperti kambing atau sapi betul harus dirobohkan. Artinya harus betul-betul nempel ke tanah. Tapi karena ini ayam, cukup diarahkan saja, ya, menghadap ke kiblat, miring ke kiri. Oke, tadi cara pertama kita pegang dulu si lehernya.
Ya. Ingat, tadi sebaik-baiknya penyembelihan adalah secepat-cepatnya menyembelih, setajam-tajamnya pisau. Oke. Yang kedua, pastikan alatnya tajam. Gitu. Oke, tadi yang motong harus baca apa? Pertama, ta'awuz. Meskipun boleh basmalah juga cukup, ya. Kita baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua setelah ta'awuz baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh dipotong? Boleh. Pastikan lihat dulu proses motongnya. Secepat-cepatnya menyembelih, setajam-tajamnya pisau. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naikin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah. Ya. Jadi secepat-cepatnya menyembelih, setajam-tajamnya pisau. Berapa detik? Ada yang hitung berapa detik? 1, 2. Oke, maksimal 2. 1, 2. Udah, ini ayam udah kepotong. Ya. Ini masih hidup, Pak, masih. Kalau dilepas ini masih loncat dia. Biarin aja dulu, biar darahnya menyerap dulu. Nah, setelah ini kita lihat mana itu urat makan, mana itu urat napas. Oke. Ada yang mau mendekat? Ada yang mau mendekat, lihat, tapi jangan menutupi kamera. Oke. Ini yang di tengah, ini urat makan. Ya. Yang di tengah ini urat makan. Nah, ini dia, ini di samping nih. Ini urat napasnya. Maka pastikan yang di tengah tadi kepotong, yang di samping juga urat napasnya juga harus kepotong. Yang jadi masalah ketika ada hewan lari, hewan kabur masih hidup setelah dipotong, yang dipotong baru tenggorokannya aja, tapi napasnya belum putus. Nah, ini sudah memenuhi kriteria, uratnya sudah tenggorokannya sudah diputuskan, urat napasnya juga sudah putus. Kelihatan uratnya udah, ini jelas, ini gede ini mah. Ya. Nah, nanti bagian yang menyembelih pastikan ini tenggorokannya putus, ini udah putus nih. Ya. Kemudian urat napasnya juga putus. Baru itu proses penyembelihan yang dianggap sah. Oke? Paham? Bisa dipraktekkan bagian motong? Bisa ya? Oke, biar nggak lari boleh dimasukkan ke kardus lagi. Nah. Oke, kurang lebih nanti seperti itu tata cara penyembelihannya. Jadi yang bagian nanti pegang pisaunya betul-betul harus memperhatikan tata cara tadi, biar penyembelihannya sempurna dan juga sah menurut syariat Islam. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan praktek kalian per kelompok sesuai kelompoknya masing-masing untuk